Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi sebelum jeda. Ada sebagian orang yang mengatakan, ya kalau memang sudah takdir, pada saat kita tidur, segar bugar, sehat pun ketika Tuhan bilang meninggal, ya meninggal. Begitu. Tapi kalau Tuhan bilang belum waktunya meninggal, bahkan di tengah-tengah bahaya yang mengancam begitu, ya tidak apa-apa. Nah, orang-orang ini kemudian akhirnya memilih untuk tetap melaksanakan ibadahnya, apapun agamanya, secara bersama-sama, secara massal. Nah, ini kan pemikiran ini bukan sedikit loh Mas, ini bagaimana? Ya, saya pikir kan semua agama kan mengajarkan bahwa kita itu harus pakai ikhtiar, tidak hanya berdoa kan. Kalau cuma berdoa kan Tuhan juga tidak akan mengubah nasib kalau cuma berdoa, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar. Usaha ya. Nah, salah satu usaha untuk menghindari COVID-19 ini kan salah satunya menghindari kerumunan, menghindari kontak fisik dengan sebanyak mungkin dengan banyak orang, atau social distancing. Itu kan salah satu yang program atau langkah yang betul-betul digencarkan pemerintah saat ini. Dan sebagai umat beragama, apalagi sebagai tokoh-tokoh agama, ya harus mendukung sepenuhnya program seperti ini. Karena ini salah satu cara yang kita nilai atau dinilai paling efektif lah saat ini untuk mencegah penularan virus corona. Karena pilihan lainnya adalah lockdown ya? Iya, kalau pilihan lainnya kan lockdown. Kalau belakangan kan Presiden juga menginstruksikan untuk rapid test ya, tes sebanyak mungkin, dan alatnya katanya sudah datang dan akan diambil langsung dari Cina. Saya pikir kan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, dan yang paling penting usaha-usaha itu harus mendapat dukungan penuh dari seluruh rakyat. Kalau usahanya sekedar kebijakan-kebijakan tapi tidak ada dukungan dari rakyat, ya saya pikir hasilnya akan jauh dari yang kita harapkan. Seperti kalau kita untuk menghindari kerumunan misalnya, kalau kita lihat sekarang kan masih saja ada ketika ada kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, justru kan dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk berlibur. Itu kan menurut saya sebuah tindakan yang konyol ya, konyol, karena kita harus bekerja di rumah itu agar betul-betul kita bisa terisolasi dari penularan corona atau tidak menularkan bagi yang sakit. Tetapi kalau kebijakan itu dimanfaatkan untuk berlibur di tempat-tempat kerumunan, ya sama saja mereka justru memanfaatkan kepentingan hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Saya pikir ini harus betul-betul terus kita ingatkan, kita tegaskan bahwa perang melawan corona itu bukan sekedar latihan, tapi inilah perang yang betul-betul nyata, artinya sungguh-sungguh perang, dan musuhnya tidak kelihatan. Ini kan yang sangat-sangat berat bagi kita dan bagi seluruh dunia. Artinya harus ada kepedulian, harus ada kedukungan, dan harus ada kesiapan atau perilaku yang sama dari semua pihak. Kegiatan beragama ini kan sering menjadi hal yang sensitif, Mas Jaka. Ketika kemudian apalagi kalau yang berkumpul adalah para pemuka agama, itu mungkin pemimpin pemerintahan yang legal juga akan berpikir sering-sering ya, banyak sekali untuk kemudian misalnya meminta untuk kegiatan massal itu ditunda atau dibatalkan. Nah, pertanyaannya, iya, kalau para pemuka agama ini dengan sadar menunjukkan teladan seperti tadi kata Pak Nasaruddin dengan menunda kegiatan massal. Tapi kalau kejadiannya seperti di Goa dan di Ruteng kemarin, bagaimana ini? Ya, kalau kasus di Goa, saya pikir kita di satu sisi kita menyesalkan kenapa masih banyak ribuan orang yang berkumpul, tetapi kita juga mengapresiasi bahwa mereka akhirnya bersedia untuk membatalkan. Artinya setelah ada imbauan dari pemerintah daerah, dari aparat keamanan setempat, panitia bersedia membatalkan. Meskipun kita juga menyayangkan karena sudah terlanjur ada berkumpul. Bahkan ada sekitar 400 warga negara asing yang sebagian berasal dari negara-negara yang juga terjangkit virus corona. Saya pikir ini tinggal ke depan bagaimana mereka harus diisolasi, dikarantina, sehingga kalau toh ada yang sudah tertular tidak menularkan ke orang lain ketika mereka kembali ke dan itu dijalankan ya, proses dan itu sudah itu dijalankan oleh pemerintah, dan pemerintah daerah tempat asal peserta itu juga akan melakukan karantina. Saya pikir itu sebuah langkah yang bagus. Dan, tetapi kita juga menyesalkan kejadian di Ruteng misalnya. Apakah harus saat itu juga pelantikannya, penasbihannya? Saya pikir dalam situasi kayak begini semestinya juga bisa ditunda. Saya pikir ya sekali lagi setiap tokoh agama itu harus betul-betul mendukung upaya pemerintah untuk
mencegah penularan COVID-19 ini. Karena kalau tidak ada dukungan, sekali lagi ya kita akan semakin, penyebarannya juga tidak akan semakin terkendali. Betul. Ada yang mengatakan begini Mas Jaka, menarik, bahwa jangan-jangan keengganan sebagian orang Indonesia untuk tidak beribadah secara massal seperti ritual yang biasanya dilakukan, itu gara-gara secara pribadi dia tidak mengerti bagaimana berhubungan dengan Tuhannya. Selama ini berhubungan dengan Tuhan harus bersama-sama dengan orang-orang yang lain. Sehingga ketika dia harus sendiri, sementara ini menjadi aneh begitu. Kita akan bahas di bagian berikut, dan tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kita akan mendengarkan dulu Mas pendapat dari masyarakat pemirsa Metro TV terkait dengan agama menjadi tumpuan cegah pandemi. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, Shalom, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Jaka. Waalaikumsalam. Silakan Pak Vence, pendapat Anda Pak. Bung Leo. Jadi menarik sekali topik pagi ini. Kalau kita baca, halo. Iya Pak. Kalau kita baca dari media sosial dan statement-statement lainnya dari media sosial lainnya, bahwa ini sepertinya kita ini mulai mengarah kepada semacam sebuah konflik dalam konteks cara pandang agama yang berbeda. Sehingga menarik sekali, beberapa waktu yang lalu ada tokoh agama katakan, kalau Menteri Perhubungan sudah kena, Presiden, Wakil Presiden, dan semua Menteri harus dikarantina selama 14 hari. Loh, kok ini kan persoalannya lain lagi kan? Tetapi begini, kebetulan kemarin saya sebagai pemerhati sosial kemasyarakatan, ada teman-teman wartawan nanya, Pak Vence, kalau melihat kasus wabah ini dalam konteks pandangan sebagai pemerhati sosial kemasyarakatan, melihat, saya katakan Bung Leo, ada 4 hal sebetulnya yang harus kita lihat. Pertama, bahwa hidup mati seseorang itu ada di tangan Tuhan. Iya kan? Kedua, bahwa kita harus memilih hikmat sebagaimana Tuhan ajarkan lewat dogmatika agama kita. Artinya bahwa kalau kita lihat bahwa kita lagi mengarah kepada suatu perjalanan yang di depannya itu ada lubang besar. Ngapain kita mau ke sana? Kita harus menghindari, ya kan? Itu hikmah yang diberikan. Baru yang ketiga, hikmah yang kedua itu adalah, ya kita untuk sehat tentu satu, kita harus bersih diri, makan yang bergizi dan yang bersih, lalu kemudian lingkungan kita harus bersih, cukup olahraga dan cukup istirahat. Dan yang terakhir adalah kita harus hormati anjuran-anjuran pemerintah, sebab dalam konteks ajaran agama saya dan Bung Leo diajarkan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah di bumi. Tidak mungkin pemerintah akan menjerumuskan anak-anaknya kan? Nah, oleh karena itu marilah dalam konteks pandangan agama kita ajarkan sesuai dengan ajaran atau dogmatika agama, karena tiada ada satu agama di dunia ini yang ingin mengajarkan untuk menjerumuskan anak-anak didikannya, ya kan? Nah, oleh karena itu marilah kita satu hati, kita malah berdoa Bung Leo, ya kita minta bahwa wabah yang lagi mengidap di Indonesia ini cepat terhindar. Itu saja barangkali Bung Leo, Pak. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado. Di belakang Pak Vence ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Pak Nugroho, selamat pagi. Halo, Pak Nugroho. Udah Pak Ondo. Oh, Pak Ondo ya Pak ya? Bukan, katanya saya yang ketiga. Oh, maaf. Halo, dengan... Halo. Oke, kelihatannya ada gangguan komunikasi. Nanti kita akan coba mendengarkan lagi pendapat dari pemirsa Metro TV. Mas Jaka, Pak Vence mengatakan tadi ya, menarik ya, bahwa memang betul hidup mati di tangan Tuhan. Tapi kita sebagai manusia yang punya akal, ya harusnya juga punya hikmat. Kalau di depan itu ada lubang besar, ya jangan jalan terus. Bagaimana nih Mas Jaka? Makanya kan kita perlu ikhtiar. Kalau kita sudah tahu bahwa itu akan membuat kerusakan, ya kenapa kita harus
tabas terus kan. Saya itu kan kenapa itu yang membedakan kita dengan makhluk lain. Kita kan diberi akal, diberi ilmu oleh Tuhan dan kita harus menggunakan itu untuk bagi kemaslahatan semua umat kan. Saya pikir ini yang harus kita tekankan dalam situasi seperti ini dan kita juga mengapresiasi tokoh-tokoh agama yang betul-betul terus mengingatkan umatnya untuk betul-betul menghindari COVID-19 ini. Seperti MUI misalnya sudah menerbitkan fatwa kalau umpamanya mereka yang sakit tidak perlu ke masjid segala macam dengan catatan tidak akan menularkan ke jemaah yang lain. Kemudian juga bagi wilayah yang zona merah yang tingkat penyebaran virusnya sangat tinggi, tidak perlu sholat Jumat, cukup beribadah sholat zuhur di kantor sholat di rumah masing-masing. Di tempat masing-masing. Ini kan bagian dari upaya tokoh-tokoh agama untuk betul-betul mendukung langkah pemerintah meminimalisasi kerumunan, meminimalisasi social distancing. Karena social distancing sekali lagi salah satu yang paling efektif kita nilai paling efektif saat ini untuk meredam virus corona. Mas Jaka tahan dulu sebentar karena kita akan coba mendengarkan lagi pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, bagaimana Pak? Iya, memang betul. Agama itu adalah tumpuan untuk mencegah pandemi. Karena kita mengetahui negara kita ini negara beragama. Hampir 100% itu umatnya itu patuh kepada tokoh agamanya. Jadi tokoh-tokoh agama harus berseru terhadap umatnya agar mematuhi anjuran pemerintah untuk melawan COVID-19. Yang kedua, pemerintah juga harus tegas, tidak sekedar anjuran. Di Goa itu sempat saya ikutin hampir ragu-ragu, cuman tidak mengeluarkan izin tapi sudah sempat berdatangan. Jadi harus benar-benar tegas lah. Kemudian umat harus cerdas menggunakan logika yang rasional. Tidak pasrah berserah padanya, yakin Tuhan melindungi dan lain-lain. Ada ayat secara Nasrani mengatakan, kalau di Amsal 27 ayat 12 ya, Amsal 27 ayat 12 mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus maka kena celakalah dia. Jadi sebenarnya semua di kitab-kitab suci manapun saya kira ada anjuran bahwa kita harus mengikuti aturan pemerintah dan juga kita tidak berpasrah diri seperti itu saja, harus cerdik dan cerdas gitu loh. Jadi seperti ibadah Jumat atau Minggu saya menyarankan di gereja-gereja mungkin pendeta-pendeta itu cukup dia direkam, dia berkhotbah terus di-share melalui WA atau YouTube. Jadi umatnya bisa di rumah beribadah begitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Ya ini tambahan lagi bahwa memang pemerintah harus tegas juga Mas Jaka juga karena memang saya paham pemerintah mungkin agak ragu ya karena ini sesuatu yang di negara kita kelihatannya sensitif sekali. Tapi bagaimana Mas Jaka? Ya saya pikir kan pemerintah juga sudah berkali-kali melakukan imbauan ya bahwa Pak Jokowi sendiri yang langsung menyampaikan belajar dari rumah, bekerja di rumah dan beribadah di rumah. Itu kan saya pikir sebuah anjuran yang harus kita patuhi. Kan kalau di Islam juga itu bahwa pemimpin atau pemerintah itu juga kita tidak boleh membangkang selama pemerintah itu bersikap amanah Saya pikir di semua agama juga mengajarkan seperti itu. Sekali lagi betul bahwa tadi Pak Ondo juga bilang bahwa kita harus bersikap cerdas. Kalau di Islam itu kan ada ajaran begini, lebih baik mendahulukan untuk menghindari kerusakan daripada melakukan kebaikan. Betul bahwa ibadah, sholat Jumat, atau sholat berjamaah di masjid itu sangat bagus, sangat mulia. Tetapi dalam situasi seperti ini, lebih baik kita menghindari kerusakan dulu, menghindari bahaya. Karena kalau kita sholat Jumat berjamaah, di masjid itu kan jelas ada potensi untuk menularkan karena kita tidak tahu siapa yang terjangkit, siapa yang terpapar. Dan jarak antar orang sangat dekat ya. Dan jarak sangat dekat. Ya pikir dalam agama, setiap agama dalam situasi darurat kita bisa kok melakukan. Tuhan itu kan maha baik. Saya pikir Tuhan tidak akan marah ketika kita tidak sholat bersama-sama atau tidak melakukan kebaktian bersama-sama di gereja. Saya pikir Tuhan tidak akan marah. Tuhan paham betul bahwa situasi kita juga lagi dalam krisis dan kita ikutilah anjuran pemerintah untuk betul-betul menekan kerumunan seperti itu. Amit-amit ya, tapi kalau masih ada tokoh agama yang tidak sejalan dengan anjuran pemerintah, pemerintahnya harus bagaimana?
Ya agak susah ya kita untuk menindak tokoh-tokoh seperti itu. Tapi kita percayalah bahwa situasi saat ini kita lebih mengedepankan keselamatan. Kita jangan lagi terkungkung dalam ego masing-masing dalam ajaran-ajaran yang menurut saya terlalu kaku. Saya pikir tidak, agama itu kan tidak ingin mengekang umatnya, tetapi memberikan kebebasan hanya demi kebaikan ya. Saya pikir beberapa pemerintah daerah juga sudah bahkan Pemprov DKI meniadakan kegiatan-kegiatan ibadah selama 2 pekan. Saya pikir itu harus dipatuhi. Dan ini kan semua demi kebaikan kita bersama agar virus corona itu tidak semakin merajalela. Karena kalau kita tidak melakukan upaya-upaya yang luar biasa, ya ini akan semakin tidak terkendali. Baik, semoga itu yang terjadi. Mas Jaka, terima kasih Mas sudah hadir di sini. Selamat pagi. Pemirsa, kita mendorong agar organisasi keagamaan lebih aktif mengambil peran sebagai garda depan pembimbing umat. Ketika tokoh agama tidak bisa menjadi tumpuan mengatasi pandemi, ketegasan pemerintah pusat sampai daerah dinantikan. Sekali lagi kita harus mencermati lagi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak boleh hanya melihat konteks, tapi kita harus melihat substansi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.